Anda kan bertanya berdasarkan perspektif Islam, betul atau tidak? Betul, begini Bang Dani ya. Ya Itu betul kan Pak, karena ini kan ya, dari betul. hadis Pak yang ngomong, dari hadis ya. Sebentar. Saya nanya dari hadis Pak. Makanya saya jawab. Begini Bang Dani, kan dipertegas tadi, Bang Dani tunjukkan saja bahwa sholat 5 waktu itu sesuai dengan apa yang Tuhan cintai gitu loh. Sesuai dengan sholat Daud. Silakan Bang Dani, itu aja, jangan muter-muter lagi Bang Dani. Pak, saya minta ini dong Pak. Cara-cara sholat itu adakah di dalam Al-Quran? Karena selama ini saya nggak pernah nemunya. Mungkin saya kelewatan gitu Pak. Satu-satu dulu kita jawab, ya kan? Tadi Anda bertanya tentang salat Nabi Daud. Di dalam perspektif Islam, sekali lagi ya, ini bukan perspektif Kristen ya. Di dalam perspektif Daud itu ada di Taurat Pak. Kalau Anda ingin berbicara tentang Taurat, silakan. Anda bahas saja tentang Taurat. Oke, silakan Bang Dani jawab sesuai dengan perspektif keislaman Bang Dani. Silakan Bang Dani. Nah, kalau Anda bertanya kepada Islam tentang Nabi Daud, versinya Islam, kami menjawab berdasarkan versinya Islam. Maka sholatnya Nabi Daud itu adalah sujud. Surah berapa? Yang lain saya standby dulu, yang lain diam dulu. Oke, itu jawaban Bang Dani. Masih ada Bang Dani? Ya. Hanya bersujud. Hanya bersujud. Nabi Daud sepertiga malam tadi. Oh, makanya hanya bersujud ya? Hanya bersujud oleh Allah. Oke. Jadi kesimpulannya begitu Bang Dani ya. Adalah salat lail yang sepertiga malam itu yang kami lakukan pada saat ini. Oke. Jadi patokannya sujud ya Bang Dani ya. Pokoknya bersujud disukai Allah gitu ya. Silakan bersujud semua. Oke. Jawaban Bang Dani sudah. Oke, jawaban Bang Dani sudah clear, Bang Dani. Bang Dani sudah clear ya. Itulah jawaban Bang Dani. Bersujud disukai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Setuju ya? Oke. Silakan lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya ke Bang Dani atau masih ada? Saya mau tanya Pak Dani. Silakan. Saya tanya Pak Dani, boleh teman-teman ya? Begini dulu King David. Saya tanya Pak Dani. Bentar King David. Bang Dani bersedia nggak nih ditanya Bang King David nih? Oh enggak, saya dengan Rahmah, saya konsisten. Saya. Rahmah dan Oke, jadi begini King David. Boleh dong. Kita hargai. Bang Dani tidak mau ditanya oleh yang lain, kita hargai. Oke. Jadi tapi kita boleh berkomentar. Oke? Ya boleh Oke. enggak? Saya komentar dong. Nah, silakan komentar boleh, jangan bertanya. Saya komentar ya. Jadi begini. Komentar saya, kitab Mazmur itu kalau boleh dikatakan itu dia baru ada di abad ke-10 hingga abad 5 sebelum Masehi. Sedangkan Islam itu baru ada di abad ke-7. Yes. Jadi Muhammad bisa menjelaskan cara berdoanya Daud, sedangkan Daud sudah ada di surga. Yes, itu dia. Bagaimana dia bisa melihat Daud berdoa sedangkan Daud sudah ada di surga? Karena jaraknya itu ribuan tahun. 700 tahun. 10 hingga 5 sebelum Masehi. Dari sebelum Masehi ke Masehi. Jadi sebelum Masehi ke Masehi itu 2000 tahun. Oke? Dari Masehi sampai ke Muhammad muncul abad ke-7 berarti itu 2700 tahun. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal begitu lama bisa dilihat dia cara sholatnya? Tolong saya dikasih komentar dong. Silakan. Oke, saya boleh. Oke, silakan sang penggugat. Lanjut sang penggugat. Tadi bilangnya sholat Daud itu sujud. Orang penyembah berhala juga sujud. Mau dibilang sholat juga. Jangan bertanya. Nah, langsung aja terus. Saya boleh nggak ngomong sebentar? Oke, sebentar. Sang penggugat sudah? Sudah. Oke, silakan lanjut. Bang Serap. Silakan Bang Serap lanjut. Ya, salam semua. Salam. Saya mengucapkan buat mbak-mbak yang cantik yang dua ini ya, luar biasa ya. Ya, kiranya untuk ke depan boleh menjadi pelaku-pelaku yang dahsyat
ya untuk memperlebar kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya hanya mengomentari begini. Nah, untuk tadi itu pertanyaan Pak Dani itu, ajaran Yesus apa yang kalian lakukan? Maksudnya pertanyaannya itu ya sama kayak jawabannya tadi, sujud. Jadi itulah yang selalu digembor-gemborkan orang-orang sebelah. Yesus sujud, Yesus disunat. Sebenarnya bukan itu inti pengajaran Yesus, Pak Dani. Terutama orang-orang yang mendengar ya, yang belum mengerti pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu intinya itu untuk berbalik dari kejahatan menuju kemuliaan. Itulah inti dari pengajaran Yesus, ya. Dari kejahatan menuju kemuliaan. Makanya dia datang untuk kita manusia itu untuk mendapatkan kemuliaan itu kembali. Karena kemuliaan Tuhan itu hilang waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itulah sebenarnya inti dari pengajaran Yesus. Nah, tentang untuk keselamatan itu, Yesus memerintahkan kepada kita, umat-umatnya, untuk memerintahkan Injil keselamatan itu. Ya, Dani ya. Jadi, bukan sujud yang diajarkan Yesus, bukan sujud. Ya, bukan sujud yang diajarkan, bukan sunat yang diajarkan. Saya ngerti pertanyaanmu tadi, yang pertama itu. Nah, Bukan jadi ritual. Oke, ya, oke. bukan Sudah? ritual. Sebentar Pak Murtoko. Oke, silakan. Nah, sebentar. Nah, menyambung tadi, Pak Dani itu yang ditanya itu masalah puasa Daud. Yang ditanya Mbak tadi, bagaimana di Al-Quran diterangkan masalah puasa Daud yang paling, ini ada kata paling ya, ada kata paling. Kalau kata paling itu sudah semua, ya. Yang paling disukai Allah. Nah, sebenarnya Pak Dani menerangkan puasa Daud itu sebenarnya kayak gimana di Al-Quran. Itu yang Pak Dani terangkan harusnya. Jangan hanya sujud saja. Nah, mungkin itu aja dulu. Ya, selamat. Oke, terima kasih. Boleh, Luar saya. biasa. Sebentar. Boleh. Satu-satu, Pak Didara, sebentar. Jadi luar biasa ya Pak Marwan ya, bahwa intinya Tuhan Yesus mengajarkan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan mengutamakan ritual gitu ya. Terima kasih. Pak Didara sahabat dulu. Sekarang kita ke Pak Jeki. Silakan Pak Jeki. Saya kasih Pak bonus Jeki. buat Pak Didara, silakan. Saya kasih bonus buat Pak Oke, Pak Didara, silakan Pak Didara. Oke, ya, shalom. Jadi begini, saya mau mengingatkan Dani dengan para begoders ya di channel saya sudah katakan. Saya mau mengatakan enggak, yang menyerang pribadi siapa? Ya, para begoders, saya bilang ya. Jadi begini, teman-teman, kalau ada diciptakan Louis Vuitton, kemudian beberapa tahun kemudian ada Louis Vuitton, yang mana yang asli, yang mana yang palsu, yang mana yang menjiplak, yang mana yang dijiplak? Pasti yang belakangan yang menjiplak. Nah, ketika ada katanya Dani dengan bangganya, kan mereka selalu mengatakan bahwa Yesus sujud, ya, terus kemudian nabi-nabi sujud, Raja Daud sujud, ya. Pak Dani, ya, harap Anda ketahui yang menjiplak sujudnya itu siapa? Satu. Terus kedua, sujudnya Yesus dengan sujudnya nabi-nabi atau Raja Daud yang Anda bilang tadi bukan seperti kalian. Lain, mereka sujudnya itu muka sampai ke tanah. Coba lihat videonya, banyak selota, mereka sampai tengkurap. Bukan nungging, nyungsep kepala, jedotin ke tanah. Enggak seperti itu, Pak. Beda. Ya, namanya selota. Ya, selota itu artinya dia di tanah atau di
ubin itu mereka sampai tidak berani melihat Tuhan. Itu namanya selota. Kemudian kalian jiplak jadi sholat. Paham Dani? Ya, jadi harus dijelaskan dulu. Kalau nggak paham tentang sejarah atau tradisi Yahudi, jangan banyak omong. Ya, jadi apa yang sudah ada, kemudian ada yang menyamakan, kemudian berarti dia menjiplak. Begitu. Kemudian Yesus itu ketika berdoa juga bukan bersujud. Dia berlutut kaki. Dengan tangan didekapkan jadi satu. Ya. Jadi harus paham. Kemudian puasa. Puasa para nabi itu bukan puasa memindahkan makan. Menahan makan sampai sore, sampai matahari terbenam, terus kemudian habis itu duduk di meja, sikat habis semua makanan, sampai perut mau pecah. Enggak begitu. Terus memindahkan waktu seks, jangan dari pagi sampai matahari terbenam, tapi nanti malamnya baru sikat. Enggak begitu. Puasa Daud, puasa Esther, puasa Paulus, puasa para rasul, puasa para nabi, itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk meminta belas kasihan Tuhan, untuk meminta anugerah dari Tuhan karena keberdosaan, karena penyesalan. Makanya berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar, terus nggak ada tujuannya. Kalian puasa nggak ada tujuannya. Saya tanya tujuannya apa? Nggak tahu. Ya, tujuannya Daud berpuasa karena dia meminta pertolongan Tuhan. Ya, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membantu dia. Ketika berpuasa itulah Tuhan melihat, itulah kesungguhannya. Makanya Tuhan menjawab, YHWH Adonai Elohim, Hashem itu menjawab doa-doa mereka. Puasa Esther 3 hari, dia puasa tidak makan daging, tidak makan nasi, minum, mereka minum. Jadi ketika ada puasa yang sudah ribuan tahun, kemudian ada puasa yang baru-baru ini, terus sok tahu mengatur puasa yang ribuan tahun, sudah menjiplak mau ngatur-ngatur. Begitu. Kemudian namanya sedekah, itu bahasa Ibrani. Sedekah itu artinya memberi. Kemudian kalian juga ikutin sedekah, tujuannya pun nggak tahu. Gitu loh. Jadi jangan memaksakan, kalian memaksa-maksakan menyamakan sunat. Sunat sudah dijelaskan. Bentar, Pak Lidar, sebentar. Ya. Maaf saya potong dulu. Bukan tidak tahu ya, bukan tidak tahu. Mungkin tujuannya berbeda dengan kita, itu aja. Ya. Iya. Mereka tahu, oke? Oke. Silakan lanjut. Kalau tujuannya, pasti tujuannya karena mereka mengatakan itu adalah mengikuti ajaran. Makanya dikatakan di situ, berpuasalah engkau seperti orang-orang sebelum engkau. Siapa yang sebelum engkau berpuasa? Ya para nabi, para rasul yang tertulis di Alkitab. Nggak tahu kalau para rasul, para nabi mereka, itu urusan mereka. Tetapi puasa itu sudah ada ribuan tahun sebelum mereka berpuasa. Begitu juga kofar kafir sudah ada ribuan tahun bangsa Israel mengatakan kafir. Kemudian sekarang dipopulerkan lagi.
Ya Yesus sudah mengatakan, jangan mengatakan saudaramu kafir. Kamu akan dituntut di mahkamah agama. Jangan kamu mengatakan saudaramu jahil, maka kamu akan dilempar ke dalam api neraka. Kita dilarang. Kalau kita nggak dilarang sama Yesus, udah dari dulu kalian kita kafirkan juga. Oke, pertanyaan saya Pak Dani. Ya. Maaf, dia nggak mau ditanya. Dia nggak mau ditanya pada darah. Nggak mau ditanya. Kita hargai. Jadi, Ya. Silakan Oke, aja saya- Ibu Emma dengan Marisa, silakan. Saya cuma Iya, tanya, betul. saya cuma jelaskan aja. Jangan kalian menganggap kenapa nggak ikuti Yesus bersujud? Nggak perlu. Karena Yesus bukan mengajarkan bersujud. Tradisi dari selota itu sudah tidak dipakai di dalam perjanjian baru. Ya, selota itu adalah tradisi dan kebudayaan Yahudi Yahudi, pada perjanjian seremonial. lama. seremonial. Itu seremonial, ritual. Kemudian sunat. Sunat juga tidak perlu. Karena itu tradisi bangsa Yahudi. Ketika Yesus belum turun ke dunia sebagai sang firman yang menggenapkan hukum Taurat. Bukan meniadakan. Jadi begitu Pak Dani ya. Nah, jelas tadi Pak Dani, kalau namanya berdusta atau berbohong, mau apapun itu iblis. Karena apa? Di orang Kristen, Yesus tidak mengajarkan jangankan berbohong, berpikir untuk berbohong aja udah berdosa dan itu udah iblis, baru mikir. Oke, lanjut silakan yang lain. Ini ada Oke, Umi terima Dini kasih. mau naik Silakan nih. lanjut Pak Bombom. Ada Umi Dini mau naik ini, mau tanya Rahma ini sama Marisa. Paling bagus ya kalau perempuan ya. Nggak usah dulu Pak, berisik Pak. Nanti Saya bisa kira ribut. saya kira Nggak usah dulu. nggak pantas dari Pak Bombom. Nggak Karena perlu, nggak mulutnya beda Pak Bombom. Saya bilang nggak perlu. Mulutnya itu nggak bagus itu. Sebab nanti bisa ribut. Iya, mulutnya yang kurang baik. Karena itu, Pak. dia nggak mau diintervensi. Ya kalau mau naik, dinaikin kita diskusi. Pak Marisa sama Rahmat dengar aja. Susah. Orang itu susah diatur. Oke, kalau Bukan begitu- baru kali ini. kalau begitu silakan. Ini tempatnya Marisa dengan Rahma, jadi Pak Dani silakan Iya. bertanya. Ya, nanti yang Marban sudah cukup, biar kita gantian sama yang lain, Pak Jeki. Kita kasih kesempatan buat tim sholat yang lain. Ada kakak Sudah, Nona, saya mau boleh bertanya. lanjutkan Pak Bombom. Sebentar, nanti habis ini Pak Dani. Pak Turun nggak Pak? Ya, Nona, ya. Siap, Nona siap. mau naik gantian ya. Pak Jeki ya, Oke, sama oke. ada teman-teman lain mau naik, Silakan. di YouTube juga mau naik ya. Oke, Pak Marban sebentar mau kita diskusi ya. Tunggu dulu ini ya. Silakan Silakan, Pak silakan, Jeki dan Pak yang muda-muda turun dulu, biarkan orang tua di atas. Oke, anak muda biar. Saya belum tua. Ya, yang muda turun. Marban silakan kita kasih kesempatan buat Nabi YouTube dan yang lain. Kakak Nona mereka mau naik. Oke, silakan. Oke, silakan Kakak Nona. Oke, Dani silakan sama Rahma Amerika silakan. Oke, Nabi YouTube silakan Kakak Nona silakan naik. Ya, saya mau bertanya kepada Mbak Rahmah dan Mbak Marisa. Apakah Anda mengetahui tidak atau ada tidak kalau Yesus itu pernah berpuasa atau tidak? Kalau dia berpuasa, apakah Anda juga mengikuti tuntunan itu? Silakan dijawab. Oke. Jadi, Pak, Yesus itu jelas dialah yang mengajarkan berpuasa. Sehingga kami juga mengikutinya. Jadi, waktu setelah saya dibaptis, 3 bulan setelah saya dibaptis, saya berpuasa 6 bulan lamanya, Pak. Setiap hari saya berpuasa selama 6 bulan, Pak. Namun waktu itu karena saya sakit, kena COVID juga, jadi saya harus hentikan puasa saya. Tetapi selama 6 bulan itu saya berpuasa, saya minta tuntunan Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Jadi puasanya yang saya rasakan secara pribadi, puasanya di dalam iman Kristen itu tidak ada paksaan, Pak. Puasanya di dalam iman Kristen itu tidak ada yang namanya aturan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau paksaan.
Tuhan mau dari kerelaan hati. Jadi kalau orang Kristen berpuasa itu karena apa? Karena memang dia mau datang berserah diri kepada Tuhan. Benar-benar mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen itu kapan saja bisa puasa. Bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya saat bulan puasa saja, enggak Pak. Dulu Pak, kalau saya berpuasa Pak, teman saya makan di depan saya bilang, apaan sih kau puasa, enggak menghormatin orang puasa. Jadi puasa itu jadi kayak apa ya, jadi kayak kelahi jadinya Pak. Beda sama orang puasa, orang Kristen. Malah orang Kristen di dalam Matius 6, ayat 16 sampai 18 berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik, seperti mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Waktu saya berpuasa tidak ada satu orang pun yang tahu, Pak. Di sekeliling saya makan, saya bilang silahkan, saya sudah kenyang. Saya nggak ada bilang mereka saya puasa. Selama 6 bulan saya puasa, bukan cuma 1 bulan, Pak. Ini saya bukan sombong, tapi saya bersaksi, hanya Tuhan yang tahu. Jadi beda. Jadi kalau Bapak tadi bilang Yesus ada nggak mengajarkan puasa? Aduh Pak, banyak sekali Pak di ayat-ayatnya Pak. Dan saya sudah menjadi pelaku itu. Dan bukan hanya selama 6 bulan itu, setelah itu kami puasa juga, puasa Daniel Pak. Bahkan saya pernah puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan Pak. Saya hanya di kamar, saya berdoa, saya baca Alkitab, itu saja yang saya kerjakan. Saya memuji, saya memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Iya, Pak Dani. Oke, saya juga jawab ya. Alisa. Puasa Esther ada 3 hari dan 3 malam ya Pak Dani ya. Tidak makan dan tidak minum Pak Dani. Puasa Yesus 40 hari ya Pak Dani ya. Dan 40 malam tidak makan dan tidak minum. Tetapi kita ya, orang Kristen enggak harus, gue lagi puasa, enggak harus begitu Pak Dani. Aku juga ya, orang Kristen juga berpuasa, tetapi tidak harus kita ngomong gitu loh kepada orang-orang yang lain. Aku lagi puasa loh, untuk apa? Karena Matius pasal 6, betul Mbak Rahma katakan, Matius pasal 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi untuk apa dipertanyakan gitu loh Pak Dani? Sedangkan iman saya ini tidak seperti iman yang lama gitu loh. Jadi kita udah ada porsinya gitu. Saya mengikuti setiap firman Tuhan. Ya, jelas di sini. Meskipun saya juga jujur ya Pak Dani, saya juga sedang melakukan itu gitu. Sekarang kan masa prapaskah nih, masa saya harus ngomong gitu loh? Nggak harus lah, orang lain nggak harus tahu lah, cukup saya dan Tuhan gitu. Puasa itu bagi saya berserah diri kepada Tuhan dan tidak ada paksaan. Ya, terima kasih ya Mbak Rahma, Mbak Marisa, Terima kasih Pak Dani. menjelaskan puasa ya kan, walaupun tuntunan yang disampaikan oleh Yesus barangkali tidak diketahui bagaimana cara berpuasanya Yesus. Apakah dari 40 hari 40 malam itu tidak makan dan minum, apakah dilakukan oleh umatnya atau tidak. Kemudian Mbak Rahmah tadi mengatakan berpuasa selama 60 hari, saya juga nggak tahu caranya. Apakah berpuasa 60 hari itu tidak makan dan tidak minum selama 60 hari, saya juga tidak paham. Barangkali Mbak Rahmah bisa menjelaskan puasa 60 hari itu kepada kami yang belum tahu bagaimana puasa 60 hari yang Mbak Rahmah lakukan itu, apakah tidak makan dan tidak minum selama 60 hari itu atau bagaimana? Mungkin Mbak Rahmah bisa menjelaskannya. Terima kasih. Iya, gini, Dani. Sebentar Pak Lina. Saya bertanya kepada Mbak Rahmah, oleh Yesus. yang lain. Ya, Saya tidak bertanya diajar kepada Pak Mbak oleh Yesus. Rahmah, bukan kepada yang lain. Sebentar Pak Dani ya, saya mau bicara sama Pak Bom dulu. Pak Bom. Ya. Pak Bom. Ada murtadin satu mau masuk Pak Bom. Mau diskusi juga sama Mbak Marisa. Nanti kalau ada tempat tolong kasih tahu saya Pak Bom. Dia juga baru terima Tuhan Yesus. Nah, itu masuk udah Trion Slayer tuh. Salam malam saudara-saudari kekristenan. Nanti Shalom. baru bicara. Sabar. Nanti ya. Moderator kan Pak ini, Mordekai.
Jadi begini Bang Mordecai, nanti kita habis ini kasih naik orang satu. Ya. Tadi Pak Dani tanyakan, ya kan? Kalau masalah jurusan Alkitab nanti Pak Bombom, ya. Di dalam Matius 4 ayat 2 itu di situ Yesus berpuasa ya, 40 hari. Dan Yesus katakan dalam Matius 6, kita orang Kristen itu nggak perlu berkata bilang, halo saya puasa, tolong dong hargai saya dong. Ya. Tidak namanya berpuasa orang Kristen ya, ini Yesus ajarkan ya. Apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Jadi orang Kristen tidak lapor-lapor, ribut-ribut, pukul orang bilang kita puasa. Nah, itu orang munafik. Ya, Yesus tidak mengajarkan demikian. Jadi kita berpuasa itu urusan kita dan Tuhan. Tidak diwajibkan untuk berpuasa, hanya untuk kita lebih taat, lebih berdekat diri kepada Tuhan, untuk kita berpuasa rajin. Ya, kita macam-macam orang Kristen. Ada puasa Daniel, puasa Esther, ya. Puasa Esther itu 3 hari, nggak makan daging, nggak makan telur, cuma makan sayur dan nasi. Itu 3 hari Pak Dani. Makanya itu juga terserah orang kita orang Kristen. Itu tidak ada namanya makan sahur, tidak ada. Puasa itu puasa non-stop. Terserah dari orang mampu atau tidak, oke? Tidak dipaksakan. Gua bayar 20 juta Pak Bombom, kekristenan puasa 60 hari nggak makan nggak minum, bayar 20 juta. Pak Slayer, Sebentar, Anda sopan sebentar. Pak Slayer, mohon tata keramanya sebelum disuruh bicara, jangan banyak bicara. Kalau Anda tidak mau ikuti aturan sini, silakan keluar. Ya, kalau tidak mau ikut aturan sini. Mordecai. Cuma memberikan Di mana ada sebentar. Nanti waktu Anda. Sebentar, di mana ada Alkitab puasa 60 hari Pak Slayer? Nah, tadi Pak Dani kan nanya sama saya. Kayaknya Pak Dani ini salah tanggapan. Jadi, waktu saya menerima Yesus 3 bulan, saya mulai berpuasa. 6 bulan Pak saya berpuasa, bukan 60 hari. 6 bulan. Selama 6 bulan saya puasa. Tapi bukan selama 6 bulan tuh saya nggak makan, nggak minum, matilah saya Pak. Tetapi misalnya gini Pak, saya dari subuh saya makan ya, nanti jam 7 malam saya baru buka. Seperti itu selama 6 bulan, bukan hanya 30 hari Pak. Nah, saya apakah tuntunan itu ada? Ada lah dalam Pak. kita pandang atau di dalam ajaran Anda? Ada Pak Dani. Tuntunan dari sama subuh saya saja. makan. Nanti urusan Alkitab katanya sama saya, hambanya. Udah. Tanya yang lain, kalau Alkitab nanti sama saya. Bang Dani, kan sudah dijawab tadi. Ya, sudah dijawab Pak Lidar apa tadi ya. Ngapain? Kalau Bang Dani tidak setuju ya udah terserah Bang Dani diatur waktunya jam sekian. Oke. Dari jam subuh makan, kemudian buka jam 7 malam. Tadi kan sudah dikatakan bebas ya. Tetapi kita mencontoh Nabi. Kan sudah jelas dikatakan di situ. Ngapain bertanya buang-buang waktu? Kalau udah saya bilang tadi Pak, puasanya orang Kristen itu bukan aturan Pak, tidak diatur, tapi dengan kerelaan kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Ya, maaf Pak ya, dulu Pak, teman-teman saya Pak ya, bulan puasa katanya aja puasa Pak, di luar dia ngerokok Pak, di luar dia minum Pak, tetapi sampai rumah dia bilang puasa Pak. Itu kan karena apa? Karena paksaan Pak. Tetapi di dalam iman Kristen tidak ada paksaan Pak, tidak ada aturan Pak. Tetapi kalau orang itu mau datang kepada Tuhan, tidak ada aturan, apa yang dikerjakan? Nah, tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya maksudnya dalam hal misalnya bulan ini harus berpuasa, misalnya kayak di dalam iman kepercayaan saya dulu dalam 1 tahun bulan Ramadan itu harus puasa. Itu yang namanya aturan Pak. Tetapi untuk mengikuti teladan, itulah yang saya lakukan, mengikuti teladan Yesus. Kami berpuasa, kami untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya kami menjadi orang yang lebih taat lagi, untuk menjadi orang yang lebih rendah hati lagi. Gitu loh Pak, lebih sabar, lebih bisa menguasai diri, gitu loh Pak. Ya itu kan hak Anda ya. Saya tuh pandangan begini, ya, tanpa ada tuntunan Anda kerjakan, ya menimbulkan tanda tanya. Bang Dani ini tidak paham. Bang Dani, jangan framing Bang Dani. Jangan bilang tidak ada tuntunan. Sudah dibilang tadi, ada contoh para nabi. Saya jawab dia Pak. Kenapa Bang Dani masih selalu memframing tidak ada tuntunan, tidak ada tuntunan? Iya, tuntunan maksudnya berpuasanya makannya kapan, bukannya. Nah, sekarang begini saya bertanya. Oke, sebentar. Saya bertanya. Tolong tunjukkan saya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tuntunan.
Silakan. Jangan lihat lewat Nabi ya. Silakan. Tuntunan puasa dalam Al-Quran. Tunjukin. Silakan. Tidak bisa jawab kan? Oke, kalau susah jangan muter-muter lagi. Bang Dani tidak bisa jawab. Matahari. Nah, tolong yang Surah bulan mana? Ramadan dan sebagainya itu tolong. Jam makan jam sekian tolong. Surahnya Iya, mana ayatnya ayatnya tentu tunjukin. saja. Mana ayatnya? Saya nggak bisa buka di sini. Nah, Coba cari Tunjukin aja kita tolong. buka. Kalau Bang Dani, kalau tidak bisa, jangan muter-muter deh, ya. Bosan. Kejujuran, kalau bukan jujur itu iblis. Oke? Kalau tidak jujur itu iblis. Kalau bilang tidak ada, cukup tidak ada, jangan muter-muter aja Bang Dani, ya. Ada. Kalau Ya, nggak ada jadi- ngapain kamu kerjakan? Kalau ada tolong tunjukkan di bulan Ramadan itu jam sekian. Sahru tidak makan. Ramadan Tolong. al-wajib. Ya, Mana? ayyuhalladzina Apa? amanu Eh, kutiba alaikumus tolong syiyam. bahasa Boleh Indonesia. itu Bahasa aku jawab Indonesia. boleh. Kutiba alal ladzina Eh, min qablikum. Slayer, kamu standby Slayer. la'allakum tattaqun. Jangan banyak ngomong kau. Antri. Bang Dani, yang saya tanyakan Bang Dani jawab. Tolong jawab sesuai dengan pertanyaan Bang Dani. Oke? Di mana ada tuntunan di Al-Qur'anmu bulan puasa harus puasa begini. Oh, kalau tidak begini batal, harus begini. Ya, di Al-Qur'an. Tolong kau tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan langsung. Silakan. Jamnya dari pagi. Silakan. Ya Turunnya. tuntunannya. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal QS berapa tuh? Bagikan QS tuh. berapa? Kami QS berapa? QS berapa? Bang Dani. Suruh tanya deh QS berapa kita buka. Begini Kang David, yang jelas dia tidak mampu tunjukkan, kemudian Ya Pakai sudah, bahasa berarti dia Arab takia. segala. ya oke, selesai ya. Oh selesai ya, Bang Dani tidak bisa jawab. Udah, pindah. Oke selesai. Bang Dani tidak bisa jawab. Kalau Bang Dani bisa jawab, tolong Bang Dani tunjukkan ayatnya berapa, kami tampilkan. Iya, Kalau saya tidak bacakan aja. Ya ayyuhalladzina Oke. amanu kutiba Bang Ayatnya, Dani tidak ayatnya. bisa jawab. Oke teman-teman ya, sini Dan sudah ini jelas bahwa Bang betul-betul Dani tidak bisa jawab. Dia berdalih berputar-putar, orang tidak jujur, namanya apa? Selesai. Lanjut yang lain. Ya, orang yang tidak jujur itu iblis, pengikut iblis. Ya, Nah, itu termasuk- dia Pak Dani itu. Itulah Bang Dani. Saya sudah bacakan ayatnya. Apalagi? Ya mana ayat berapa? Ayat Mana berapa? jamnya? Ya, Jamnya jam udah berapa? takia aja. Ayatnya mana? Ayatnya. Sudah, Aduh, dia Pak Dani, Pak tidak jujur. Dia tidak jujur. Kamu Lanjut yang tidak lain. jujur Pak Dani. Udahlah, Pak Dani sudah bertobat lah Pak Dani. Oke, Iya, silakan. udah tua, udah mau masuk kubur, tobat. Sama-sama bisa Slayer tunjukkan. Sama-sama Slayer bisa tunjukkan ayat Al-Qur'annya berpuasa, turun puasa. Oh. Tuh ada Al-Baqarah Sahru Ramadan Al-Baqarah ayat 187. Ya, coba buka. Buka. Al-Baqarah berapa? Silakan buka. Al-Baqarah ayat cocokin aja. 187. Tadi situ tuntunannya kalau segini batal, kalau tidak Tadi boleh. katanya mau berbuka begini, kan itu gua batal. kasih lihat. Silakan. Itu aja dulu. Silakan. Ya, Kalau tidak ada, Al-Baqarah ayat 187. Ya, Ya, Jangan buka. buka, apa-apa. Coba buka. Sebentar. Buka dulu. Tuntunan Iya, ya. bom ngebuka ya, gua kasih tahu apa yang dilakukan nabi-nabi dalam iblis itu namanya diet, Sebentar. ya, bukan puasa. Itu tuntunan Itu ya, diet. puasa tuntunan. Sama-sama tunggu dengan dulu. puasa Islam. Kamu berkata dia kenapa? Tunggu, sebentar, Pak. Saya sama dia, Pak. Saya sama dia. Ini Sekarang perhatiin begini. ya, karena dalam Islam itu, my Sekarang saya brethren, begini. dalam Islam itu Tunggu sebentar, namanya sebentar. puasa menahan nafsu. Sebentar, Tidak ditahan sebentar. nafsunya batal. Sebentar. Kan Nafsu, ini tapi puasanya Slayer. nabi-nabi. nafsu lu apa? bisa Nafsu stop ya. mukul Puasa, orang. puasa Nafsu mukul orang. Alkitab. Coba stop, turunkan dia dulu. Turunkan Puasa dia, saya dalam jelasin dulu. Alkitab. Saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu, ya. Begini, Slayer, saya kasih tahu. Slayer atau Dani siapapun Islam yang bisa mendengar. Cara orang Kristen berpuasa itu beda dari Islam. Ya, sangat beda. Di mana kita melihat tuntunan-tuntunan yang ada di Alkitab itu. Cara mereka berpuasa itu berbeda. Jadi contohnya, kenapa Esther berpuasa? Ya, dia tunjukkan kepada kita karena satu bangsa Yahudi itu akan dihabisi. Makanya mereka berpuasa tuh 3 hari 3 malam mereka tidak makan dan Ya, tidak lu minum. contoh nih Daniel nih. Sebentar. Daniel nih puasa 10 hari. Sebentar, puasa turun kok dia dulu, makan Pak sayur Bambang. sama minum Turun air dia dulu. putih. Sabar. Sebentar. Pak. Nah, turunin Pak Bobo. Ini orang memang gak ada Manusia. aturan ya. Manusia iblis Sebentar. begitu, turunkan aja. Ya, Ya. jadi
Esther berpuasa dengan seluruh bangsa Yahudi itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ya. Kemudian Daniel berpuasa itu dia hanya makan sayur-sayuran. Ya. Itu ada cara berpuasanya. Kemudian kalau Yesus Kristus berpuasa itu kan 3 hari 3 malam. Ada juga Hana berpuasa juga. Ya, Raja Daud juga berpuasa. Jadi kalau kamu berpuasa diet, kamu salah. Cara orang Kristen berpuasa itu ya mulai sebelum terbitnya matahari kita sudah berpuasa, kita membukanya itu pada saat tenggelamnya matahari. Ya, itu cara kita berpuasa. Nah, berpuasa kita ada tujuan. 1, berpuasa untuk menaikkan iman kita, berpuasa untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia, ya, berpuasa untuk orang yang sedang sakit, kita doakan mereka, berpuasa dalam peperangan rohani, ya, berpuasa untuk hal-hal kepentingan, ya, seperti anak mau kuliah, anak mau sekolah, ya, terus menghadapi tekanan-tekanan sakit penyakit itu kita berpuasa. Ya, puasa Jadi ada sesuka hati puasa, kalian, wah. puasa Kristen itu ada tujuannya, Lihat di layar, bukan puasa lihat di layar. sekali. Lihat di layar Pak Dani, dari perjanjian lama udah puasa ya. Ya, puasalah Nah. sesuka hati kalian, kan nggak Bukan. masalah. Loh, sebentar. Ada aturan tuh baca di layar. Kalian Sebentar. kalau kita tanya sama saya. itu baca Pak Dani. Nanti saya jelasin lagi. Nah, Pak Dani punya puasa yang 30 hari itu dari kaum mana? Kaum pagan kan? Tinggal diterusin kan? Coba. Kamu ambil puasa dari mana coba? Syahrul Ramadan. Kamu lihat hilal itu dari mana? Sebentar. Kan sudah ada contoh semua. Bulan Nggak ada yang suci baru di Ramadan. Islam. Nggak ada yang baru di Islam. Dari kaum Sebentar, pagan David. sudah tunjukkan kepada kamu semua. Ya, Sebentar, Ka'bah David. itu, Ka'bah David, orang sebentar. berdoa di Ka'bah apa itu? Dulu. Sebentar, David. Saya bicara sama Bang Dani dulu. Bang Dani kan tidak mau ditanya. Ketika orang lain berkomentar, Bang Dani harap diam. Ya, jadi jangan menimbulkan kericuhan. Silakan Makanya lanjutkan, dia itu kalau kita Silakan jadi lanjutkan, David. begini, kalau dia mau celah tentang puasa kita, saya mau tanya, apa yang baru di Islam? Nggak ada. Di Ka'bah itu orang pagan dulu sudah berdoa cara begitu kok. Mereka telanjang bulat malah tidak pakai pakaian. Sekarang aja dipakai pakaian putih itu juga tidak pakai celana dalam. Ya kan? Dari kiri putar ke kiri kan? Yang dulu dari kanan. Ya kan? Sama 7 kali keliling, cium batu hitam. Malah kalau zaman dulu mereka pegang kemaluan mereka dan pegang itu batu hitam. Kalau mereka minta anak, mereka situ dewa subur. Jadi nggak ada yang baru di Islam pada nih. Begitupun doa puasa Ramadan ini zaman dulu sudah ada sebelum Islam ada. Ya, sebelum Islam ada sudah ada itu pada nih. Nggak ada yang baru, mereka juga lihat bulan. Pada nih tinggal niru. Allah, mereka sudah panggil Allah karena pada nih punya nabi datang tambah SWT supaya membedakan. Jadi nggak ada yang baru pada nih di Islam, hanya tinggal meniru. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Beginilah ya, supaya tidak berdebat yang kayak gini. Bang Dani silakan menjelaskan puasa ala Bang Dani selesai. Kekristenan menjelaskan cara puasa orang kekristenan selesai kan begitu. Nah. Di sini sudah begini teman-teman. Kita tanya dulu sama Marisa dengan sahabat Rahma. Marisa di Taiwan sana jam berapa sekarang Marisa? Udah lebih 1 jam lebih cepat Pak dari Jakarta. Marisa. Jam 12 lebih jam 12 lebih 12 menit. Sudah makan Marisa? Ya, betul. Masih bisa ada waktu sedikit untuk ini dari mereka? Puji Tuhan, udah ini santai sih, lagi santai. Oh santai aja, oh bisa. Oke, Ibu Rahma masih bisa menjawab ke Dani tentang ini? Tadi Dani tidak bisa jawab ya? Oke, Dani tidak bisa jawab. Oke, sekarang kita kasih waktu sebentar ya untuk Slayer aja ya. Slayer kalau kau kacau saya kasih turun. Slayer tanya Rahma, silakan, nona cantik. Silakan, bidadari ini. Oke, thank you. Aku akan bertanya. Ini tolong diterusin ya, karena kan ini murtadah katanya keluar dari Islam. Coba silakan. Pertama ke Marisa. Marisa standby. Aku akan bertanya di sini. Oke ya, silakan diteruskan apa yang aku baca. Silakan diteruskan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Bukan bicara ini, salah. Bukan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apalagi?
Sip, cakep. Terus sekarang yang kedua, Surat yang Al-Falaq kedua. ya, surat Al-Falaq ya. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut. 1, At-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatun. 2, 3, 4, 5. Aduh, kamu Sudah ya. dijawab. Lagi, Bukan kamu ya, sudah lagi dijawab. ya. Sudah Ada dijawab. juga at-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatun. Apa lagi? Saya udah jadi orang Kristen. Sudah dijawab Ngapain itu. kamu Sudah dijawab. Apa? Ada tulisannya. Sudah dijawab. Sudah At-tahiyyatu dijawab. mubarakatuh salawatut. Artinya aja, Thayyibatun. gini Lillahi aja. ta'ala apa? Gini aja, gini. Kamu ini Oke, kamu bulon kamu ya. sabar. Sabar. Pak Bambam, mulutnya sudah tidak baik. Mulutmu jaga. Tendang aja keluar, Pak. Udah nggak butuh orang begitu. Tendang aja keluar. Falaq min syarri ma khalaq. Apa lagi sih? Aku orang Tendang aja, Pak. Ngapain ngaji? Ya, sudah. Begini Pak Bambam, artinya dia mulutnya sudah tidak baik itu, dia sudah kepanasan Ya. itu Pak Bambam. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ya udah. Tujuan Ya, saya oke. mencari jalan yang lurus. Ya, oke. Nah,